Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 328. Dari seorang ibu usia 32 tahun di Sumatera Utara. Shalom, saya mau bertanya, boleh? Ya bolehlah. Dan aku mau dijawab di Truth ID oleh Pak Erastus. Oke. Saya sering memimpikan papa saya yang sudah meninggal. Dan saat saya mimpi, saya menyadari bahwa papa saya sudah meninggal. Dan di mimpi itu saya melihat papa saya seperti biasanya di rumah. Tapi saya menyadari di mimpi itu bahwa papa saya kan sudah meninggal. Kok masih hidup? Ini pemikiran saya saat mimpi berlangsung. Pak, apakah yang terjadi dengan saya? Mengapa papaku sering kumimpikan? Terus sewaktu papaku masih hidup, papaku Kristen. Tapi di masa tuanya jarang gereja karena ada penyakitnya. Dan saya sering cerita tentang firman Tuhan sama papa sejak dia masih hidup. Dan papa saya seneng. Dan kalau ada masalah-masalah, selalu ajak papa untuk sabar dan mengampuni. Oke, ibu, ya. Kamu, ya. Yang pertama pasti selalu memikirkan papa sehingga muncul di bawah sadar. Ya. Yang kedua, papa kamu menurut saya ya, ini sudah di surga. Papamu tidak ke gereja karena sakit, bukan karena tidak mau ke gereja. Yang kedua, papa kamu seneng kalau kamu cerita tentang firman Tuhan. Jadi tidak mungkinlah orang seperti ini masuk neraka, ya. Jadi kamu tidak perlu memikirkan papa lagi karena papa sudah senang di surga. Tetapi kalau kamu ingin putus dari pemikiran seperti itu, coba tutup matamu. Angkat tanganmu, ya, sudah siap? Bapa di surga, saya berdoa untuk ibu ini agar diputuskan dari ikatan mimpi-mimpi yang tidak perlu dia terima. Dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus, aku putuskan hubungan dengan mimpi-mimpi yang bukan dari Allah. Amin. Oke, cukup. Ini ada remaja usia 14 tahun. Lucu juga nih. Salam Om Era, saya mau bertanya Om, apakah memblokir kontak WA seseorang itu salah? Seorang laki-laki masih SD. Itu mendapat nomor saya dari keluarga dia. Yang kebetulan keluarga dia itu tetangga saya dan punya kontak WA saya. Saya pernah lihat dia pada saat dia berkunjung ke rumah keluarganya. Saya kira awalnya dia hanya ingin tambah kontak, tapi lama-kelamaan mulai aneh. Dia pernah minta saya untuk bilang I love you. Loh, ya. Dia pernah minta saya untuk bilang I love you ke dia. Dan dia mengeluarkan kata-kata gombal gitu Om, artinya rayuan gitu ya. Di situ saya tidak menanggapi dia. Jujur saya risih dan tidak nyaman dan akhirnya saya memblokir kontak dia. Beberapa bulan kemudian dia meminta saya untuk memblokir dia dengan membuka blokir dia dengan alasan untuk menambah teman chat. Dia menyampaikan ini melalui teman dekat saya. Saya bingung Om, apakah saya harus buka atau tetap diblokir saja? Terima kasih Om Eras.
tindakanmu memblokir si anak ini sudah tepat. Kamu jangan merasa berdosa, karena kalau kamu tidak memblokir, ini akan mengganggu kamu dan juga bisa merusak dia. Lah masih kecil kok pakai love-lovean loh. Ya, blokir saja. Jangan merasa berdosa, ya. Jangan buka blokirnya, ya. Oke. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan ini saya baca supaya Bapak Ibu kalau memiliki kasus yang sama bisa menjawab. Ya. Kalau kamu mau lengkap ya, ini yang bertanya ini, remaja perempuan usia 14 tahun ini, kamu bilang tuh sama orang yang menjadi perantara itu, beritahu bahwa saya tidak akan membuka blokirannya karena tidak mau ya ada love-lovean karena belum waktunya. Tidak boleh pacaran, masih kecil ya. Oke, cukup. Ini dari pria usia 45 tahun ya, dari Australia. Salam Pak Erasto, saya mau bertanya tentang anak saya usia 10 tahun. Saya kebelakangan ini memperhatikan kalau anak saya suka menonton YouTubers, gamers, dan lain-lain. Saya khawatir kalau itu dapat mempengaruhi dia dengan contoh perangai watak para YouTuber. Cara omongnya, responnya, amarahnya, ya. Memang saya perhatiin kalau ada kata-kata yang kasar dan swearing langsung, dia skip. Untuk melarang menontonnya sepertinya sulit karena dia mungkin bisa nonton tanpa ada saya. Jadi menurut Bapak bagaimana mengontrol anak pada masa digital sekarang, terutama saat umur anak yang mulai menyerap banyak hal. Ya, anak ini anak yang efektif dididik ya, usia 10 tahun ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas pengajaran Bapak yang mengubah cara berpikir saya untuk bersiap diri menuju LP3. Yang pertama, Bapak harus banyak mempengaruhi anak ini dengan hal-hal rohani melalui kelakuan perilaku Bapak. Nah, yang kedua, bawa anak ini pada suasana rohani dengan mengajak berdoa, ya, mengajak mendengarkan firman Tuhan. Jangan kasar melarang anak ini ya main games, ya, menonton YouTubers. Jangan melarang dengan kasar, tetapi memberi pengertian. Dia mau dengar mau tidak, beri pengertian. Nah, ini hal yang sangat penting. Yang ketiga, arahkan anak ini kepada sesuatu yang berguna. Apa yang dia sukai. Nah, ini perlu sebuah usaha yang serius. Kalau anak ini suka melukis misalnya, suka melihat pemandangan alam misalnya, ya, suka olahraga. Nah, itu yang Bapak ini ya arahkan supaya dia tenggelam hanyut dengan kesibukan tersebut. Dan akhirnya ya berdoa untuk anak ini. Rebut hatinya untuk melekat dengan orang tua. Tadi saya sudah katakan kalau orang tua memberi pengaruh rohani yang baik lewat kelakuan, lewat suasana rohani, doa bersama, ya, mendengar firman, lalu tidak dengan kasar melarang dia menonton YouTubers, gamers, dan lain-lain itu, dan memberikan pengertian dengan lembut, mau didengar mau tidak sampaikan terus, ya. Sementara hatinya Bapak rebut kedekatan dengan orang tua, ajak makan bersama, jalan-jalan, dan lain-lain.
harus menginvestasikan waktu dan perhatian yang cukup untuk anak seperti ini. Lalu ini tadi ya, buat anak-anak bisa punya kesibukan tertentu yang ia terarah, yang dia excited. Apakah olahraga, melukis, prestasi di sekolah dan lain-lain, dan dorong untuk itu. Nah, itu saja jawaban saya. Jangan lupa berdoa, karena anak yang banyak didoakan mustahil tidak bertobat. Pertanyaan keempat sekarang. Salam Pak Pendeta Erastus. Saya ini pria ya. Kebetulan saya masih kerja di atas kapal beroperasi di lepas pantai Guinea ya, Afrika Barat. Saya mau bertanya soal mimpi saya. Pertama, dibawa pergi lewat jalan sempit dan lebar. Kedua, melihat api neraka. Yang ketiga ini melihat dalam mimpi orang mati dalam kubur bangkit lalu terangkat. Apakah berkat rohani bagi saya tentang mimpi saya ini, Pak? Oh ya Pak Pendeta Erastus, orang tua saya setia dan pecinta suara kebenaran dari Singkawang. Tuhan memberkati Pak. Kepada saudara ini ya, ini bukan satu yang rahasia, saudara Arbi Pongajo. Saudara Arbi, mimpi-mimpi Anda ini semua alkitabiah ini. Ada jalan lebar, jalan sempit, ada api neraka, orang mati bangkit, ini semua alkitabiah. Ada pesan rohani dari Tuhan untuk Anda. Anda memang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani tidak harus menjadi pendeta, tetapi menjadi saksi. Ada hal-hal yang saudara harus tinggalkan dan harus memulai hidup baru untuk memiliki kesucian hidup. Saya anjurkan untuk mengikuti suara kebenaran melalui Truth ID. Lalu doa bersama dengan saya selagi atau selama masih ada kesempatan jam 5 pagi atau hari Jumat jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Ya, melalui Truth ID Anda akan dibimbing untuk menjadi manusia Allah, man of God, yang hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan Anda baru bisa menjadi saksi. Melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, tidak harus sekolah teologi, tetapi menjadi seorang yang hidupnya berdampak bagi orang lain. Sehingga orang bisa menjadi lebih baik, menjadi kudus juga, dan dipersiapkan masuk langit baru, bumi baru. Ya, oke, Tuhan memberkati. Oke, kepada saudara Arbi ini, Anda ini orang baik. Anda ini orang baik, ya. Anda memang bukan orang yang keras, ya. Anda juga kadang-kadang sulit tegas, sulit mengatakan tidak kalau orang minta sesuatu atau mengharapkan sesuatu atau mau mengatur Anda sulit berkata tidak. Ini sebenarnya pribadi yang baik, tetapi juga ada bahayanya karena ada hal-hal di mana Anda harus bisa berkata dengan tegas tidak. Kalau hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi di tengah-tengah pergaulan orang kapal, Anda juga harus punya integritas dan tegas berkata tidak untuk hal yang tidak boleh Anda lakukan. Belajar hidup dalam kesucian ya. Selamat. Oke. Shalom. Saya sudah hampir 2 bulan ikut doa. Doa pagi ya. Dan saya pecinta suara kebenaran. Saya tadi dengar firman Bapak, bagaimana yang dimaksud mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa. Apa tips yang dilakukan agar bisa mencintai Tuhan segenap hati
dan segenap jiwa seperti Om bilang, betapa indahnya mencintai Tuhan. Aku ingin mencintai Tuhan, tapi selalu gagal. Oke. Ini juga dialami oleh banyak orang, ya. Ini dari mana ya ini ya? Ini nomornya, ini nomor Malaysia kayaknya ya. Ini bukan pertanyaan yang rahasia ya. Tapi tidak perlu saya sebut namanya ya. Oke. Memiliki nama marga Simanjuntak. Ini perempuan ya atau laki? Tapi sama sajalah. Ini persoalan banyak orang ini ya. Bagaimana mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan apa yang dimaksud dengan mencintai Tuhan itu? Yang pertama, tip untuk mencintai Tuhan adalah diri kita nekat mau mencintai Tuhan. Ya. Kita sendiri yang harus membuat diri kita membara, terbakar, bersemangat untuk mencintai Tuhan. Itu ya. Jangan berpikir maksud saya bahwa kita perlu karunia khusus untuk itu, lalu kita menunggu karunia tersebut. Akhirnya tidak pernah mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan tidak perlu menunggu waktu. Sekarang ini Anda berkata, aku mencintai Tuhan. Itu pilihan. Nah, kalau Anda mencintai Tuhan, maka Anda harus menunjukkan cinta Anda dengan hidup sesuai kehendak Allah. Kehendak Allah adalah kita tidak melukai orang lain tetapi menjadi berkat. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku, Petrus? Petrus menjawab, ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Domba-domba Tuhan digembalakan. Digembalakan itu artinya mengarahkan orang lain untuk masuk surga. Mengarahkan orang lain untuk hidup suci, untuk tidak mencintai dunia, tidak terikat dengan kesenangan dunia, dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, kalau Anda mencintai Tuhan, itu Anda juga mau hidup benar. Jangan melakukan tindakan yang merugikan, menyakiti, melukai orang lain. Nah, itu artinya sudah luas sekali. Pasti Anda hidup suci. Yang kedua, jangan terikat dengan kesenangan dunia. Ya, artinya kebahagiaan Anda ditentukan oleh duit, rumah, mobil, atau barang-barang dunia. Jangan. Anda harus bisa berkata, aku bisa hidup tanpa apapun dan siapapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, lebih dari ini Roh Kudus akan pimpin Anda. Anda berkata, Tuhan tolong aku bagaimana mewujudkan cintaku kepadamu. Karena aku memilih mencintai Engkau. Ingat, jangan menunggu waktu untuk mencintai Tuhan. Sekarang ini mulai mencintai Tuhan. Jangan menunda. Orang yang menunda mengasihi atau mencintai Tuhan, itu orang yang nanti tidak pernah bisa mencintai Tuhan. Ia bisa berkeadaan tidak mampu mencintai Tuhan. Kenapa? Karena kalau ia menunda, kesenangan-kesenangan dunia mengikat pikirannya, dan dosa-dosa mengikat jiwa dan dagingnya, sampai dia tidak bisa keluar dari ikatan dosa itu. Maka selagi kita masih bisa keluar dari ikatan dosa, kita harus sungguh-sungguh. Ya, oke. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan ya. Oke, Anda orang yang mengasihi Tuhan ya. Paling tidak Anda ini orang yang berniat untuk mencintai Tuhan. Sekarang mulai ya. Adapun kegagalan Anda untuk mencintai Tuhan, jangan membuat Anda menjadi mental block, artinya, wah memang tidak bisa mengasihi Tuhan. Mental block, pemikiran bahwa Anda tidak bisa mencintai Tuhan. Seseorang bisa tidak sempurna, masih berbuat salah, tapi bisa mencintai Tuhan. Dan hal itu akan membuat Anda bangkit dari setiap kegagalan. Ya, oke. Dan berkati. Pertanyaan keenam.
Salam Bapak Pendeta Erastus, saya mau bertanya. Saya seorang istri yang bekerja selama 18 tahun pernikahan kami. Suami saya hanya kerja sejak awal menikah 6-7 tahun saja. Setelah itu dengan berbagai alasan dia tidak mau kerja. Suami sudah pernah doa pelepasan tapi tetap tidak mau kerja. Tidak ibadah dan sudah 10 tahun ini berjudi terus. Tiap ada lowongan kerja, saya info dia akan berteriak histeris dan maki. Anak saya yang remaja suruh saya tinggalkan suami saya karena setiap hari suami selalu maki saya di depan anak-anak. Aduh. Orang tua saya pernah kasih tahu saya, apapun yang terjadi tidak boleh cerai. Saya sudah belajar diam walau dia maki dalam 5 tahun terakhir. Karena kalau tidak barang di rumah dihancurkan suami atau saya dipukul. Ipar dan mertua saya selama 18 tahun pernikahan saya selalu menghakimi saya. Saya tidak pernah pacaran dengan suami saya. Saya hanya awal berpikir dia orang baik dan langsung memutuskan menikah. Saya berpuasa selama 13 tahun tiap Sabtu dan mujizat terjadi pada suami. Kata dokter tidak mungkin bisa selamat karena ginjal tahun 2015 dan jantungnya tahun 2017, 2019. Tapi tidak ada perubahan pada suami. 2 tahun ini suami paksa untuk saya kredit mobil untuk dia pakai. Kakak saya bilang saya perempuan yang bodoh karena mau mengalah terus dan dimanfaatkan. Gaji saya kecil untuk beli mobil karena harus biaya rumah tangga dan sekolah anak-anak. Dan sekolah anak-anak orang. Anak 2 orang maksudnya. Bapak Pendeta, apakah benar saya harus bertahan? Saya tidak ada keinginan untuk menikah ulang apapun yang terjadi. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Nah, ini dia. Saya minta itu data-datanya lengkap ya mestinya. Tapi ini dengan menikah 18 tahun, ini usia wanita ini sekitar 40-50 ya. 40-46 kira-kira. Ya, oke. Ibu, yang pertama, ibu ini orang yang strong. Roh kamu itu kuat. Ya, roh kamu itu kuat. Orang yang rohnya kuat. Tetapi kamu ini sudah nyaris tidak sanggup lagi ya. Jeritan batinmu itu saya rasa ya. You menghadapi suami yang mannernya sangat buruk dan mertua yang tidak mendukung bahkan menghakimi. Ada pelajaran berharga di sini yaitu kalau menikah harus mengenali benar siapa suaminya atau calon suaminya. Kalau berpikir dia orang baik, wah ternyata tidak baik. Kepada yang belum menikah, sungguh-sungguh pergumulkan, persoalkan ya calon pasangan hidupmu. Jangan seperti ibu ini. Ya. Ibu sudah 18 tahun menikah. Jangan buru-buru mau cerai. Sudah bayar mahal selama itu ya. Lalu ibu juga terus bertumbuh di dalam iman di sini. Berpuasa selama 13 tahun tiap Sabtu ini luar biasa ya. Jadi ibu sudah menjalani 18 tahun harus menyelesaikannya dengan baik. Saya tidak mendoakan tapi suami ibu juga kemungkinan besar tidak lama ya. Dengan keadaan ginjal dan jantungnya ini. Ya, jangan harap dia berubah ya. Ini sudah rusak sekali dan sebaiknya tidak banyak bicara lagi dengan orang ini. Ini sudah keras kepala, ndablek pangkat 2, jadi ndablek banget ya. Jadi jangan berdebat, banyak diam saja supaya dia tidak menghancurkan barang di rumah. Atau supaya jangan dipukul. Jangan membelikan dia mobil. Anda harus
hemat. Saya tadi berpikir ya waktu membaca ini, dia itu main judi dari uang siapa? Kalau sampai Anda punya uang dipakai untuk judi, itu salah benar. Jangan memberi uang untuk judi. Kalau sampai dia mukul Anda harus bicara bahwa itu KDRT. Dan kalau terus-menerus, tidak salah Anda lapor polisi. Tentu bertanya dulu kepada Tuhan. Karena hidup Anda itu milik Tuhan dan polisi memang diberi pedang oleh Tuhan untuk menjaga ketertiban. Lapor polisi. Kalau Anda sampai dipukul, sampai membahayakan atau mengancam nyawa Anda. Kalau sampai tingkat mengancam berat, Anda jangan tinggal serumah, walaupun belum atau tidak cerai. Anda bisa tidak cerai tapi tidak tinggal serumah. Kalau tinggal serumah dengan manusia seperti ini, wow. Anda terancam, Anda kehilangan kehidupan. Anak-anak tidak melihat keteladanan yang baik, bahkan anak-anak bisa rusak melihat perilaku manusia yang sudah rusak seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai uang Anda digunakan untuk judi. Itu tegas Anda harus berkata tidak. Apapun yang terjadi, jangan memberi uang untuk main judi. Ingat, orang tuamu bilang jangan bercerai. Oke, tidak bercerai tapi pisah rumah. Jika itu membahayakan keadaanmu. Dan jika terancam benar-benar, ya beritahu bahwa Anda kan lapor polisi. Ya, oke. Biasanya bisa mengajak orang tua, keluarga dekat untuk menasihati dia kalau Anda dipukul sebelum lapor polisi, ya. Saya tidak tahu Anda di rumah tinggal di mana ini, ya. Mestinya kalau Anda punya gereja dan gereja bisa menyediakan konselor atau pengacara, ini bisa diajak rundingan, ya. Jangan main pukul begini, ya. Saya kira itu yang saya bisa nasihatkan. Tetap berdoa bersama dengan saya dan mendengarkan Truth ID. Anda akan mendapatkan kekuatan dari mendengarkan Truth ID dan berdoa bersama dengan saya. Teruskan dengan 18 tahun Anda teruskan, ya. Jangan cerai. Kalau keadaan mendesak, tadi saya katakan paling pisah rumah. Kalau benar-benar Anda terancam, dipukul, ajak orang untuk menasihati dia dan beritahu bahwa ini KDRT. Dia supaya juga bisa disadarkan, ya, bahwa kita hidup di negara yang berhukum dan orang tidak bisa bertindak seperti binatang yang main capik, main cakar, ya, main telan sesamanya. Oke. Itu saja yang saya bisa jawab. Saya mau mendengar berita setelah ini. Ya, sampaikan lagi ke Abam bagaimana keadaan Anda. Baik, saudara, jangan lupa mensubscribe Truth ID dan berdoa bersama dengan saya setiap hari jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Tuhan berkati.